Chapter 84 berjudul Elizabeth. Clint berkata, "Melissa, menurutku kau juga tak memberikan cukup respek pada acara jamuan makan malam hari ini." Clint menunjuk ke arah leher Melissa. "Sebagai seorang gadis, akan kurang pas kalau kau tak memakai kalung." Tanpa menunggu adiknya itu menjawab, Clint mengeluarkan kalung jimat berwarna silver berbentuk sayap malaikat dari sakunya. "Syukurlah aku sudah mempersiapkannya untukmu." Melissa terdiam sejenak, lalu berkata, "Ini berapa harganya?" Melissa yang sangat ketat masalah pengeluaran bertanya seperti sedang menginterogasi. Clint tertawa kecil dan menjawab, "Sebenarnya harganya tak terlalu mahal, karena masih dalam kondisi setengah jadi. Aku meniru barang yang pernah kulihat sebelumnya dan mengukir mantra dan pola yang indah di atasnya." "Kakak mengukirnya sendiri?" Melissa lupa tentang pertanyaannya tentang harga. Clint bertanya, Bagaimana menurutmu hasilnya?" Melissa menjawab, "Aku suka motif bulu malaikat di sekelilingnya." Clint lalu berkata dalam hati, "Kalau kau menganggap mantra dan simbol yang kuukur itu jelek, katakan saja. Tak perlu basa-basi, nilai sebuah jimat terletak pada efeknya." Sudut mulut Clint berkedut. Tepat saat ia hendak mendesak adiknya untuk menerimanya, Melissa mengenakan kalung itu dengan ekspresi yang dipaksakan di wajahnya. Ia kemudian dengan hati-hati menyesuaikan posisi jimat itu. "Sempurna." Clint mengamatinya dan memberikan pujian yang berlebihan. Melissa meliriknya dan menatap jimat itu. Ia berkata dengan lesu, "Kakak, kau tak pernah seperti itu sebelumnya. Bertingkah seperti itu. Mungkin karena pekerjaanku yang bagus. Dengan penghasilan yang lumayan, aku menjadi lebih percaya diri." Clint menyela adiknya dan memberikan penjelasan yang bersifat pencegahan. Lalu Clint bergumam dalam hati, meskipun aku punya kepingan-kepingan memori Clint yang asli, yang membuatku tampak alami dalam sebagian besar aspek, namun beberapa detail halus masih terlewatkan. Aku masih sering menampilkan kepribadianku yang sebenarnya, terutama saat aku semakin dekat dan akrab dengan Benson dan Melissa. Melissa tampak menerima penjelasannya dan memanyunkan bibirnya. Setelah keduanya ngobrol singkat, Benson turun setelah berganti pakaian. Ia mengenakan kemeja putih dengan tuxedo hitam, dasi kupu-kupu hitam, dan celana panjang lurus membuatnya tampak seperti telah menjalani perubahan total. Ia seperti seorang pengusaha sukses setelah bertahun-tahun bekerja keras. Clint berkata dalam hati, "Sesuai dengan rambut Benson yang menipis." Lalu ia berkata, "Bagus sekali, sangat cocok untukmu," katanya dengan senyum cemerlang sambil mengangkat tangannya. Melissa juga mengangguk setuju. "Fakta menunjukkan bahwa pakaianku lebih penting daripada diriku sendiri." Benson memberikan komentar mengejek diri sendiri. Clint mengambil kesempatan untuk mengeluarkan jimat satunya lagi dan mengulangi penjelasannya. Kemudian ia berkata, "Aku juga membuatkan satu untukmu." "Lumayan. Sini, berikan padaku." Benson menerimanya tanpa banyak bicara sambil bercanda. "Clint, aku tak akan menganggapnya aneh, bahkan jika kau tiba-tiba tahu cara menata rambutmu, membuat pakaian, memperbaiki jam tangan, bahkan memberi makan babon berambut keriting." Lalu Clint menjawab sambil tersenyum, "Hidup memang penuh kejutan." Setelah itu mereka bertiga bersiap-siap dan berangkat menuju kediaman Selena Wood dengan kendaraan umum kereta kuda. Di Northborough, Jalan Vania. Keluarga Wood tinggal di rumah teras juga seperti Clint. Rumah teras adalah sejenis perumahan dengan kepadatan yang sedang, yang pertama kali dimulai di Eropa di abad ke-16 dengan deretan rumah yang saling terhubung dan berbagi dinding samping yang sama. Setelah membunyikan bel pintu, Selena dan ayahnya membukakan pintu dan menyambut mereka. Rambut Selena berwarna merah wen yang indah. "Selamat datang, kakak yang terhormat. Selamat datang juga, sejarawan muda." Ia sengaja menyapa Benson dan Clint dengan cara yang berlebihan. Sejarawan muda? Kenapa ia tak menambahkan deskripsi yang lebih elegan?
Clint membalas sambil melepas topinya dan menjawab sambil tersenyum. Tuan Wood, Anda tampak jauh lebih bersemangat dan lebih mudah dari yang saya bayangkan. Setelah berbalas pujian yang berlebihan, Selena yang mengenakan gaun biru mengarahkan mereka ke ruang penjamuan. Melissa dan Selena berjalan di depan Clint dan Benson. Selena berkata pada Melissa, Elizabeth sudah ada di sini. Melissa, kedua saudaramu lebih tampan dari yang kubayangkan. Clint menggerutu dalam hati lagi. Hei, pendengaranku masih bagus. Meskipun kau menyanjungku, ini tidak benar. Aku masih jauh dari kata tampan. Nona Selena, seberapa jelek bayanganmu tentang Benson dan aku? Seorang pria botak, muram, gemuk dengan ekspresi pucat dan mata tak bernyawa. Clint ini tiap chapter mengeluh terus. Clint mengetuk gelabelannya sambil tekun melatih spirit visionnya. Nona Selena Wood tampak sehat. Ia gembira dan sangat berbahagia. Paru-paru Tuan Wood sedikit bermasalah. Oh benar, aku melihat pipa rokoknya. Clint menyapu pandangannya ke arah kerumunan dengan suasana hati yang baik. Elizabeth, Melissa ada di sini, kata Selena. Seorang gadis berpakaian gaun berenda biru berjalan mendekat. Ia memiliki rambut coklat keriting alami dan pipi tembem yang menggemaskan. Clint terkejut saat melihatnya, karena ia mengenal gadis itu. Clint membantunya memilih jimat saat di pasar bawah tanah sebelumnya. Elizabeth menyapa Melissa terlebih dahulu sebelum akhirnya melihat Benson dan Clint. Ia juga terkejut dan alisnya sedikit berkerut, seolah-olah ia sedang memikirkan sesuatu. Tak lama kemudian, Elizabeth tersenyum dengan sopan, menyapa mereka seolah-olah tak terjadi apa-apa. Clint juga pura-pura tak mengenalnya. Di bawah arahan Tuan Wood, mereka menuju ke sofa ruang tamu, tempat mereka diperkenalkan kepada Chris, saudara laki-laki Selena Wood, dan tamu lainnya. Saat Clint melihat Benson mengobrol dengan Chris dan yang lainnya dengan gembira tentang tetangga mereka, Tuan Saud, ia tidak bisa menahan rasa irinya. Ia berkata dalam hati, aku tidak punya keterampilan bersosialisasi seperti itu. Ia mengambil koktail dari meja di sudut ruangan sambil mendengarkan dengan tenang. Kadang-kadang ia mengangguk dan menirukan sambil tersenyum. Tak lama kemudian semua tamu tiba dan jamuan makan resmi dimulai. Karena terlalu banyak tamu yang diundang, meja makan keluarga Wood tak dapat menampung semuanya. Oleh karena itu, jamuan makan dilakukan secara prasmanan. Pelayan menyajikan hidangan steak, ayam panggang, ikan goreng, perkedel kentang, dan lain-lain, dan meletakkannya di meja berbeda. Para pelayan laki-laki bertanggung jawab untuk memotong daging, sehingga para tamu dapat mengambil apa yang mereka inginkan. Clint tak bisa menahan diri untuk tak berdecak lidahnya saat ia melihat piring enamel yang elegan dan peralatan makan perak. Ia merasa bahwa keluarga Wood terlalu boros sebagai keluarga kelas menengah. Jika mereka sangat kaya, mengapa Chris perlu waktu bertahun-tahun untuk mempersiapkan pernikahannya? Saat Clint memikirkan hal yang sebelumnya diceritakan Melissa ini, ia bingung. Ya, mungkin untuk menabung uang untuk membeli peralatan makan ini yang memakan waktu bertahun-tahun untuk mereka beli. Bagi keluarga seperti itu, mereka harus terlihat terhormat. Di tengah emosinya yang campur aduk, Clint mengambil piring dan berjalan di depan meja makan. Ia menusuk sepotong daging panggang yang dilapisi madu dengan garpu. Pada saat itu Elizabeth dengan pipi tembem yang menggemaskannya datang. Saat ia melihat makanan itu, ia berbisik, jadi kau kakaknya Melissa. Terima kasih. Selena sangat menyukai jimat yang kuberikan padanya. Ia berkata bahwa dia merasa lebih sehat saat memakainya. Selena, jimat? Clint tiba-tiba teringat alasan memilih jimat untuk gadis di sampingnya. Itu untuk diberikan kepada seorang teman yang menyukai mistisisme sebagai hadiah ulang tahun. Teman Selena, teman itu Selena. Selena menyukai barang-barang yang berhubungan dengan mistisisme. Clint sedikit berdecit sambil tersenyum sopan. Mungkin itu hanya efek placebo, kata Clint. Lalu Elizabeth kebingungan. Apa itu efek placebo? Itu artinya sepenuhnya psikologis. Kadang-kadang kita percaya bahwa kita akan berubah menjadi lebih baik dan akhirnya benar-benar menjadi lebih baik, kata Clint menjelaskan secara garis besarnya. Tidak. Dia bilang itu berbeda dari jimat yang ia beli di masa lalu. Rasanya berbeda. Elizabeth menekankan. Ia memeringkan kepalanya dan melirik Clint dan berkata dengan rasa ingin tahu.
Aku tak pernah menyangka saudara laki-laki Melissa menjadi ahli dalam mistisisme. Clint lalu menjawab, ya, seperti yang kau tahu, aku belajar sejarah, jadi wajar saja aku menemui hal seperti itu. Clint mengalihkan topik dengan terampil. Kemudian ia bertanya, apakah kau juga belajar di sekolah teknik ringan? Elizabeth pun menjawab, tidak. Selena dan aku dulu teman sekolah Melissa. Kemudian dia masuk ke sekolah teknik. Aku belajar di sekolah umum EVOS di dekat sana. Elizabeth menjelaskan dengan serius. Sekolah umum tidak didirikan dan dikelola oleh pemerintah. Itu adalah sekolah yang menerima siswa dari masyarakat umum. Itu adalah evolusi dari sekolah tata bahasa yang bagus yang bertujuan untuk mempersiapkan lulusan agar dapat masuk universitas. Sekolah-sekolah itu agak mahal dan mereka akan mementingkan latar belakang keluarga siswa. Itu bahkan bisa jadi di luar jangkauan keluarga kelas menengah pada umumnya. Ia tidak banyak bicara. Setelah memilih makanannya, ia kembali ke sisi Selena. Setelah mengucapkan selamat ulang tahun pada Selena, perjamuan itu berangsur-angsur berakhir. Clint dan Benson diundang ke permainan Texas Hold'em Poker. Taruhan kecilnya setengah penny dan taruhan besarnya 1 penny. Sedangkan Melissa, Elizabeth, Selena, dan teman-teman wanita mereka naik ke atas. Tidak diketahui apakah mereka sedang mengobrol atau bermain game. Nasib Clint cukup sial. Ia bermain sekitar 20 ronde tetapi tidak mendapatkan kartu yang bagus sama sekali. Yang bisa ia lakukan hanyalah menjadi penonton. Ketika ia membalik ujung kartunya lagi, ia menemukan 2 hati dan 5 sekop. Haruskah aku mencoba menggertak sesekali? Clint berpikir sejenak, tetapi tidak berhasil mengumpulkan keberaniannya. Ia juga menahan keinginan untuk menggunakan ramalan. Ia menutupi kartunya dan mengetuk meja, menunjukkan bahwa ia tidak melakukan call. Kemudian ia berdiri dan meninggalkan meja untuk menuju ke kamar mandi. Ia berkata dalam hati, Rochelle juga seorang penderita gangguan obsesif kompulsif. Ia benar-benar menemukan alasan aneh untuk menamai permainan ini Texas. Clint menggelengkan kepalanya, kemudian ia melangkah maju. Pada saat itu ia tiba-tiba berhenti. Kemudian pupil matanya mengerut. Persepsi spiritualnya memberitahunya bahwa ada fluktuasi aneh di atas. Selanjutnya kita masuk ke chapter 85 yang berjudul Darurat. Fluktuasi yang aneh, menyimpang, dan tak jelas itu berlangsung singkat. Clint mengerutkan kening. Ia kepikiran saudara perempuannya di lantai atas. Ia memegang erat tongkatnya dan berjalan di sekitar kamar mandi dan tertatih-tatih ke tangga rumah Tuan Wood. Ia segera naik ke atas sambil mengikuti jejak dengan persepsi spiritualnya. Clint bergumam sambil mengetuk labelannya 2 kali. Seharusnya di sini. Ia melihat aura dari dalam dinding, sebagian besar warnanya biasa saja dengan garis luar yang kabur. Namun salah satu aura bergejolak dengan warna hijau tua yang menyeramkan. Tepat seperti yang kuduga. Ada sesuatu yang tidak beres. Clint memasang ekspresi tegas seperti biasanya, lalu melepaskan rantai perak yang melilit pergelangan tangan kirinya. Ia memegang rantai perak di tangan kirinya, membiarkan batu topas sebagai bandulnya menjuntai di hadapannya. Saat batu topas itu berhenti berayun, ia menelusuri cahaya bulat di pikirannya dan melantunkan sebuah pernyataan dalam hati. Ruangan di hadapanku penuh bahaya yang disebabkan oleh hal-hal supranatural. Biasanya spirit dowsing hanya cocok untuk meramal sesuatu yang berhubungan dengannya atau keadaan tertentu di wilayah kecil di sekitarnya. Karena itu, Clint menggambarkan lantunan kalimat itu dengan cara yang sangat spesifik. Bahaya itu dapat mempengaruhinya dan ruangan itu berada tepat di hadapannya. Setelah mengulang pernyataan tersebut sebanyak 7 kali, Clint terkejut saat ia melihat batu topas berputar searah jarum jam dengan cepat. Itu merupakan indikasi bahwa memang ada bahaya yang disebabkan oleh hal-hal supranatural di dalam ruangan, dan itu adalah bahaya yang sangat besar. Clint berkata dalam hati, Selena adalah penggemar mistisisme. Apakah ada yang salah saat ia mencoba semacam ritual? Apa yang harus kulakukan? Clint melilitkan rantai di pergelangan tangannya, kemudian mengetuk pintu. Tok tok tok. Ia mengetuk pintu 3 kali secara berirama dan memasang senyum ramah di wajahnya. Pintu terbuka dengan derit. Melissa yang mengenakan gaun barunya muncul di hadapan Clint. Kakak, apa ada yang salah?
Gadis itu tak menyangka saudaranya ada di sini, jadi ia terkejut sesaat. Glenn menanggapi dengan senyuman. Aku hanya penasaran karena aku dengar kalian sedang bersenang-senang. Maaf mengganggu kalian semua. Melissa menundukkan kepalanya untuk meminta maaf, merasa agak malu. Kami sedang bermain dengan ramalan cermin ajaib. Selena tahu banyak dan itu sangat menyenangkan. Ramalan cermin ajaib. Glenn melihat ke belakang Melissa. Ia melihat Selena dengan senyumnya yang berseri-seri dan lesung pipit yang dalam. Namun, dalam penglihatan spiritualnya, gadis berambut merah Wen yang memegang cermin berlapis perak itu sedang diganggu oleh warna hijau tua yang menyeramkan. Saat pikirannya berputar, Glenn berkata, aku tidak akan mengganggu permainanmu. Benar. Di mana Elizabeth? Aku mengobrol dengannya tentang tata bahasa Vesak. Dia bilang dia ingin menanyakan beberapa pertanyaan padaku. Elizabeth. Melissa mengamati kakaknya dan berkata dengan nada eksentrik untuk menekankan kata-katanya. Kakak, dia baru berusia 16 tahun. Melissa, imajinasimu sungguh liar. Lalu Glenn segera menjelaskan, ini diskusi akademis yang sangat normal. Elizabeth sangat tertarik dengan sejarah dan bahasa kuno, bukan untuk merayunya. Melissa menatap tajam ke arah kakaknya sebelum berkata, dia ada di dalam, aku akan memberitahunya. Baiklah, Glenn mundur selangkah dan menjauh dari pintu. Melissa lalu memanggil Elizabeth. Elizabeth yang kebingungan kemudian mendengarkan penjelasan Glenn tentang cermin ajaib yang berbahaya. Aku tahu kata-kata saja akan membuatmu sulit untuk percaya padaku. Kembalilah ke kamar dan saat Selena tak memperhatikan, curi pandang ke bagian depan cermin yang Selena sembunyikan dari kalian berdua. Bagaimana kau tahu kalau dia menyembunyikan bagian depan cermin dari kami? Elizabeth bertanya dengan tiba-tiba. Menurut informasi dari Nighthawk, lebih dari 90% kasus ramalan cermin ajaib yang berbahaya memiliki kesamaan seperti itu. Glenn tersenyum dan berkata, pengetahuan umum. Ketika Elizabeth yang ragu kembali ke ruangan, senyumnya yang tenang kemudian langsung lenyap. Wajahnya tampak khawatir. Glenn ingin meminta bantuan Nighthawk, namun mengingat jarak dari markas, maka saat Nighthawk tiba, situasi akan jauh lebih berbahaya. Glenn berencana melakukan sesuatu. Sebagai orang yang antusias dengan mistisisme, seharusnya Selena punya beberapa benda mistisisme di ruangannya. Tepat saat Glenn memeras otaknya untuk mencari solusi, Elizabeth duduk di sebelah Selena dengan alasan sedang mendiskusikan sesuatu dengannya. Seorang gadis di seberangnya menyeruput seteguk anggur merah, dan di bawah tatapan semua orang, meskipun wajahnya memerah, ia mengumpulkan keberaniannya untuk bertanya, bisakah kau membantuku meramal kapan aku akan bertemu dengan pria yang romantis dan tampan? Selena batuk pelan 2 kali sambil mengusap punggung cermin dan berkata, cermin, katakan padaku, kapan pria di hati Yonina akan muncul? Setelah mengulanginya 3 kali, ia mengambil cermin dan mengangkatnya di depannya. Memanfaatkan kesempatan ini, Elizabeth tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan menjulurkan kepalanya untuk melirik. Satu-satunya yang terlihat adalah Selena di dalam cermin itu. Hanya saja yang di dalam cermin itu bukan wajahnya saja, namun seluruh tubuh Selena. Cermin itu benar-benar gelap gulita, dengan Selena berdiri di tengah dengan ekspresi dingin. Elizabeth gemetar dan bersandar di sofa. Ia sejenak lupa untuk bernafas. Ia tanpa sadar gemetar dan tanpa memberikan alasan segera bangkit, terhuyung-huyung ke pintu. Ia bahkan tidak berani berbalik untuk melihat Selena yang berseri-seri. Di tengah tawa cekikikan, Elizabeth membuka pintu dan meninggalkan ruangan untuk menemui Glenn yang berdiri di bawah bayang-bayang lampu dinding dengan tuxedo dan topi top hat-nya. Tuan Moretti, aku... Dia tergagap dengan linglung. Glenn tersenyum dengan tenang. Jangan ganggu gadis-gadis dan wanita-wanita di dalam. Terpengaruh oleh senyumnya, Elizabeth menjadi lebih tenang. Ia mengeluarkan tangannya dan menutup pintu sambil berjalan cepat ke lampu dinding. Aku melihatnya. Aku melihat Selena di dalam cermin. Selena yang seperti iblis, bisiknya serak. Memang. Ekspresi Glenn berubah serius. Kemudian ia bertanya dengan suara yang dalam. Apa kau tahu di mana kamar tidur Selena? Apa kau tahu di mana benda-benda mistisnya? Di sana. Benda-benda mistisnya juga ada di sana. Elizabeth tak ragu menunjuk sebuah kamar.
di seberangnya. Glenn memegang tongkatnya dan berjalan mendekat, membuka pintu kayu yang tak terkunci. Ia memutar katup dan menyalakan lampu gas. Cahaya kuning pucat bersinar saat ia menggeledah area tersebut dan menemukan botol-botol embun murni, sari bunga, kotak-kotak pupuk herbal, lilin, dan jimat. Barang-barang ini diletakkan di atas meja atau disusun rapi di dalam rak. Nama-nama barang tersebut tertera pada label stiker. Setelah memastikan barang-barang tersebut, Glenn berkata pada Elizabeth yang mengikutinya dari belakang, "Apa kau ingin menyelamatkan Selena?" "Iya." Elizabeth mengangguk tanpa sadar, sebelum bertanya dengan linglung, "Apakah itu berbahaya?" "Cukup berbahaya. Lagi pula, aku hanya penggemar mistisisme," jawab Glenn terus terang. "Cukup berbahaya." Elizabeth mengerutkan bibirnya rapat-rapat selama beberapa detik, lalu berkata, "Apakah ada yang bisa kubantu?" Glenn tersenyum hangat sambil menghiburnya. "Jangan gugup. Sekarang yang kau lakukan adalah pura-pura kembali, seolah-olah tak terjadi apa-apa. Kembalilah ke sisi Selena." 5 menit kemudian, ingat, 5 menit kemudian, beritahu Selena bahwa kau punya kejutan yang menyenangkan dan bawa dia kepadaku. Ketuk pintu dengan lembut, 1 ketukan panjang dan 2 ketukan pendek. Selanjutnya, serahkan saja padaku. Elizabeth memikirkannya dalam diam sebelum mengangguk dengan serius. "Baiklah." Melihat Selena kembali ke ruang tamu, Glenn melirik jam sakunya. Ia menutup kamar tidur Selena dan segera membereskan meja. Kemudian ia mengambil barang-barang yang dibutuhkan dan meletakkannya di kursi. Melihat Selena kembali, Glenn melirik jam sakunya. Ia menutup kamar tidur Selena dan segera membereskan meja. Kemudian ia mengambil barang-barang yang dibutuhkan dan meletakkannya di kursi. Segera setelah itu, ia mengambil 2 lilin redup dengan aroma yang ringan. Ia meletakkannya di sudut kiri atas dan kanan meja. Itu adalah simbol yang mewakili Dewi Crimson dan Ratu dari Bencana dan Kengerian. Glenn berencana mengadakan ritual di sini untuk meminjam kekuatan Dewi Evernight untuk menangkal keberadaan misterius dan tak dikenal yang merasuki Selena. Karena dia hanya seorang Swan 9, sihir ritual yang ia ketahui tak cukup kuat. Agar berhasil, ia membutuhkan Elizabeth untuk memancing Selena masuk ke dalam lingkaran penyegelan, tepat di sekitar altar ritual yang akan Glenn buat. Karena itu, ia perlu mempertimbangkan situasi di mana Selena mungkin akan tahu dan menolak. Karena alasan-alasan ini, Glenn berencana menggunakan sihir ritual model bersambung. Selanjutnya kita masuk ke chapter 86 yang berjudul Doa. Sihir ritualistik model bersambung mengacu pada penundaan ritual. Menurut penilaian Beyonder, mereka dapat menyelesaikan hal-hal lain terlebih dahulu sebelum kembali melanjutkan ritualnya. Bahkan dengan melakukan itu, masih mungkin untuk mendapatkan efek yang diinginkan. Ini adalah teknik yang dihasilkan selama lebih dari 1000 tahun pengembangan sihir ritualistik. Bagaimanapun, banyak sihir ritualistik tingkat tinggi memerlukan beberapa langkah. Durasinya berkisar dari 1 jam hingga setengah hari sebelum akhirnya selesai. Sulit untuk memastikan bahwa tidak ada yang mengganggu mereka selama seluruh proses atau tidak akan ada kecelakaan. Namun, mampu menunda ritual tak berarti bahwa ritual tersebut dapat ditunda kapan saja. Seorang harus mematuhi teori mistisisme dan memahami teknik yang sesuai. Jika tidak, kegagalan ritual tidak dapat dihindari. Bahkan dapat mengakibatkan efek serangan balik yang mengerikan. Misalnya, begitu seseorang telah mendapatkan perhatian dewa tertentu saat ritual dan dewa tersebut sedang menunggu isi permintaannya, lalu si peminta itu tiba-tiba berkata, "Tunggu, aku ingin pergi ke kamar mandi dulu." Maka kemungkinan besar ia tak akan pernah ke kamar mandi lagi untuk selamanya. Glenn menghela nafas lega, lalu ia menenangkan diri. Meskipun ia telah melakukan banyak ritual peningkatan keberuntungan dan bahkan telah merancang ritual untuk Justice dan The Hangman, ini adalah sihir ritual pertamanya yang mematuhi aturan. Glenn telah selesai menyiapkan bahan-bahan untuk ritual. Untunglah Selena seorang penyuka mistisisme sehingga Glenn dapat mendapatkan bahan ritual yang ia butuhkan di dalam kamar Selena. Glenn memulai ritualnya. Ia mengulurkan telapak tangannya dan meletakkannya di atas lilin kanan atas. Ia melantunkan mantra dalam hati. "Dewi Evernight, kau adalah sang Dewi Crimson.
Saat Glenn merapalkan mantra, ia memancarkan spiritualitasnya dan mengusap sumbu lilin. Setelah beberapa saat, lilin tiba-tiba menyala. Ada warna biru yang tenang di dalam cahaya kuning yang redup. Dewi Evernet, kaulah sang ratu dari bencana dan kengerian. Sama seperti yang ia lakukan sebelumnya, Glenn berhasil menyalakan lilin kedua di kiri atas. Akulah pengawal setiamu, perisai yang menangkis bahaya di dalam malam yang gelap, dan tombak panjang yang menusuk kejahatan dalam kesunyian. Hus. Lilin ketiga yang terletak di bawah dan mewakili Glenn mulai menyala. Nyala api itu diam dan tenang. Ia mengambil pisau perak kecil dan meniru gerakan Old Nail. Ia menggunakan mantra, garam kasar, dan air putih untuk menyelesaikan pemurniannya. Kemudian spiritualitas yang telah dikumpulkannya ia keluarkan dari ujung belati perak. Spiritualitas itu memancar dari ujung belati perak itu. Dengan belati perak di tangan, Glenn berjalan mengelilingi kamar tidur, berlutut ketika ia sampai di tempat tidur dan menutup area itu dengan barrier tak kasat mata. Cahaya dari lampu jalan di luar jendela tiba-tiba menghilang, tetapi cahaya bulan merah masih bersinar dengan tenang. Glenn kembali ke meja belajar dan mengambil pena bulu. Dengan spiritualitas dan tinta, ia menggambar mantra dan simbol untuk menangkal bencana. Ketika semua itu selesai, ia meletakkan barang-barang yang dipegangnya. Kemudian ia meneteskan setetes embun murni, sari bunga, dan minyak esensial pada masing-masing dari 3 lilin. Hush. Kabut tipis memenuhi ruangan yang tiba-tiba memberi suasana mistis. Kemudian ia membakar beberapa jenis herba sebelum mengambil langkah mundur dari campuran wewangian dan mulai membaca mantra yang sesuai dalam ritual sihir suspensi. Aduh, ritualnya panjang sekali. Jadi mantranya kita skip saja ya. Oke, lanjut. Setelah melafalkan mantra, Glenn memejamkan mata dan mengulanginya 7 kali dalam hatinya. Ia melihat tak ada yang aneh di altar. Ia lalu mengangkat belati perak itu lagi dan melangkah mundur beberapa langkah menuju pintu kamar Selena. Ia mengetuk dadanya di 4 titik membentuk gestur bulan merah tua. Ia lalu berbalik dan mengangkat belati peraknya. Spiritualitasnya menyembur keluar dari ujung belati itu sekali lagi. Lalu ia mengiris bentuk pintu di barrier tak kasat mata itu. Glenn memastikan bahwa saat pintu itu dibuka, hal itu tidak akan mempengaruhi ketenangan dan kesucian altar. Ia mengeluarkan arloji sakunya. Ia memeriksa waktu dan beberapa saat lagi waktunya akan tiba. Di ruang keluarga di lantai 2, tubuh Elizabeth gemetar saat kepalanya menoleh dari waktu ke waktu untuk memeriksa jam dinding. Ia menghitung mundur dalam diam di bawah penerangan 2 lampu gas. Sudah hampir waktunya. Sambil berbicara dengan lembut, ia menoleh ke samping ke arah gadis yang ceria dengan rambut merah wen yang panjang, lesung bibitnya yang dalam, senyumnya cerah, dan dia bergosip dengan baik dengan semua teman di sekitarnya. Namun semakin semua tampak normal, semakin Elizabeth merasa takut. Selena yang dingin dan mengerikan di cermin itu tampak ada di kepalanya, dan ia tidak bisa menghapus bayangan itu. Aku tidak sabar lagi, aku harus bertindak sekarang. Elizabeth kemudian berdiri. Di hadapan tatapan terkejut semua orang, ia tersenyum dan tergagap. Selena, aku punya kejutan untukmu. Ikuti aku sebentar. Benarkah? Bukankah kau sudah memberiku hadiah ulang tahun? Selena membalikkan cermin dan berdiri dengan terkejut. Kejutan tidak akan ada tanda-tandanya. Elizabeth merasa bahwa dia sama sekali tidak punya bakat dalam berakting. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berjalan menuju pintu kamar tidur terlebih dulu. Selena mengikutinya dari belakang dengan senyum bingung. Melissa menatap kedua sahabatnya yang pergi dan tanpa sadar mengernyitkan alisnya. Elizabeth bertingkah sangat aneh hari ini. Ia mulai bertingkah lebih aneh lagi setelah bertemu kakak. Dia tiba-tiba berlari keluar lebih awal dan berkata bahwa ia perlu menggunakan kamar mandi. Tetapi mengapa dia tampak begitu cemas? Pintu masuk kamar tidur Selena. Elizabeth menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada gadis di depannya, "Ayo ke kamarmu." Elizabeth, kau tampak sangat gugup dan takut. Kenapa? Selena menatap bingung ke arah sahabatnya itu yang terus-menerus gemetar. Bersemangat. Iya, aku sangat bersemangat.
Elizabeth melirik cermin di tangan Selena, lalu ia membalikkan separuh tubuhnya untuk mengetuk dengan ketukan panjang yang diikuti oleh 2 ketukan pendek berturut-turut. "Kenapa kau mengetuk pintu kamarku?" Selena semakin bingung. Berderit, pintu kamarnya terbuka. Mengenakan tuxedo hitam dan topi top hatnya, Glenn muncul di depan kedua gadis itu. Inikah kejutan yang menyenangkan itu? Mulut Selena menganga saat ia merasa bingung. Pada saat itu, Glenn tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mencengkeram pergelangan tangan Selena. Ia menariknya ke dalam kamar saat Elizabeth berdiri terpaku. Bersamaan dengan itu, Glenn menusukkan belati perak yang ujungnya memancarkan spiritualitas itu ke arah depan dan menutup barrier yang sebelumnya ia belah berbentuk pintu, sehingga barrier itu sekarang benar-benar tertutup rapat. Dinding spiritualitas yang tak terlihat itu menutup ruangan, menahan teriakan Selena di dalam. Bang! Glenn tiba-tiba menutup pintu, dan tanpa melihat Selena, ia bergegas ke meja. Gadis berambut merah Wayne itu berhenti berteriak, lalu ia mendongak dan mengamati ruangan. Tatapannya dengan cepat berubah dingin, dan kulitnya berbintik-bintik pucat. Jari-jarinya dengan cepat menumbuhkan kuku-kuku yang tajam. Dan pada saat itu, Glenn telah kembali ke kondisi cogitationnya. Ia meneteskan setetes air bunga bulan dan minyak esensi ke setiap lilin sambil melantunkan dengan keras. Dewi tertinggi Crimson, permaisuri agung dari bencana dan kengerian. Aku berdoa, semoga engkau melimpahkan kasih karuniamu. Tunjukkan kasih karuniamu kepada domba yang tersesat, Selena Wood. Sambil melantunkan, ia mengambil kulit kambing tiruan dan mendorongnya ke lilin yang melambangkan diri Glenn. Hush! Ia merasakan angin dingin bertiup di belakangnya saat energi yang sangat besar menyerang tubuhnya. Kulit kambing itu terbakar dan Glenn melemparnya ke dalam mangkuk perak. Kemudian ia berjongkok bersiap untuk menghindari serangan mematikan. Hus, 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 angin berderu kencang dan Glenn merasakan luapan spiritualitas yang tak terkendali melonjak seperti arus. Ia melihat kulit kambing terbakar di mangkuk perak kecil, terbakar dalam kegelapan yang sunyi, dan ia mendengar benda-benda berjatuhan ke lantai di belakangnya. Bang, bang, kedua suara terus-terusan berbunyi tanpa jeda. Gumpalan gas hijau tua jatuh ke mangkuk perak dan menghilang ke dalam kegelapan yang ilusif. Glenn berguling ke samping dan bangkit. Ia mengeluarkan revolvernya dari sarung di ketiaknya. Namun ia melihat bahwa gadis berambut merah yang menggemaskan, Selena, telah jatuh ke tanah dan cermin berlapis perak telah pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya di karpet. Pecahan-pecahan tak memantulkan Selena, tapi menunjukkan langit-langit dan siluet Glenn. Kemudian melalui spirit vision yang telah ia biarkan aktif sejak tadi, Glenn melihat hijau tua yang jahat dalam aura Selena telah menghilang sepenuhnya. Semuanya kembali normal, tetapi Selena tampak lebih rapuh. Glenn baru saja rileks ketika ia merasakan nyeri tajam dan berjenyut di glabella dan kepalanya. Rasa nyeri tajam itu menyebar ke seluruh tubuhnya dan membuatnya ingin berguling-guling di lantai. Glenn mengepalkan tangannya dengan erat. Pada saat yang bersamaan, ia mendengar jeritan pelan dan bisikan-bisikan yang mencapik-capik pikirannya. Butuh waktu hampir 20 detik baginya untuk bertahan dari hal itu. Dahi dan rompinya basah oleh keringat dingin. Si ritual yang kugunakan menyedot semua spiritualitasku dan hampir membuat kekuatan beyondirku lepas kendali. Glenn menebak situasinya secara garis besar. Itu juga membuatnya menyadari bahwa ia telah mencerna cukup banyak energi spiritual yang tersisa dalam potion yang telah ia minum, yaitu potion Seer. Berakting ternyata cukup efektif. Glenn menepuk dahinya dan menyeka keringatnya. Ia berbalik ke arah altar, menepuk dadanya 4 kali dan berkata dengan keras, "Puji Sang Dewi." Setelah itu, ia memadamkan lilin dan segera merapikan altar. Akhirnya ia meletakkan kembali barang-barang itu ke dalam meja dan menggunakan belati peraknya untuk menghilangkan barrier tak kasat mata yang ia buat sebelumnya. Hush. Suara angin bergema sebelum akhirnya mereda. Glenn menghela nafas panjang lega dan merasa rasa takutnya masih ada. Ia menggelengkan kepalanya dan mengulurkan tangan untuk membuka pintu kayu di kamar tidur Selena.
Bagaimana? Elizabeth mundur 2 langkah dan bertanya dengan gugup. Glenn menatap ekspresi ketakutannya dan melepas topi topetnya sebelum akhirnya berkata dengan senyuman yang hangat. Aku sudah memperbaiki kesalahan ramalan cermin ajaibnya. Sekarang sudah selesai. Lalu kita masuk ke chapter 87 yang berjudul Nasihat. Elizabeth terkejut dan tak percaya karena begitu cepat diselesaikan. Glenn lalu menyuruh Elizabeth untuk menanyakan kepada Selena bagaimana bunyi mantra yang ia rapalkan saat melakukan ramalan cermin, karena Glenn ingin tahu pada siapa Selena berdoa. Glenn pun bertanya pada Elizabeth, dari mana Selena belajar ramalan cermin itu. Elizabeth pun mengatakan kalau Selena belajar ramalan cermin dari Hannes Vincent yang ia kenal kurang lebih setahun yang lalu di klub peramal di Jalan House Street. Glenn kemudian berkata dalam hati, Hannes Vincent? Ia dari luar tampaknya tak mengajarkan sesuatu yang meragukan tentang ramalan cermin ajaib, namun diam-diam mengajarkan ramalan sihir hitam. Jika aku tahu tentang ini lebih awal, maka aku akan melaporkannya kepada kapten dan menindaknya lebih awal. Glenn merasa sedikit menyesal karena merasa takut yang berkepanjangan karena masalah ini hampir mempengaruhi saudara perempuannya, Melissa. Elizabeth pun berkata, Selena telah mencoba ramalan cermin ajaib beberapa kali tapi hasilnya gagal. Oh, hari ini ia memberitahuku bahwa ia mengintip mantra tersembunyi gurunya dan bahwa tidak akan ada masalah. Glenn berkata dalam hati, dia benar-benar ahli memancing kematian. Glenn memijat pelipisnya untuk meredakan sakit di kepalanya. Kemudian ia berkata, ingatlah untuk bertanya kepada Selena tentang seluruh mantra itu setelah ia bangun ya. Lalu cari kesempatan untuk menceritakannya kepadaku. Baiklah, jawab Elizabeth tanpa ragu. Namun ia langsung bertanya, merasa sedikit bingung. Tuan Moretti, mengapa kau tak bertanya sendiri kepadanya? Aku tak ingin Melissa tahu bahwa aku menyukai mistisisme. Bisakah kau membantuku merahasiakannya? Glenn bertanya sebagai balasan. Elizabeth menggigit bibirnya, matanya bersinar. Tak masalah, Melissa lebih menyukai mesin daripada misteri. Dia lebih menyukai logika daripada insting. Glenn meletakkan topinya di depan dadanya dan membungkuk dengan sopan. Terima kasih atas pengertianmu. Mengenai Selena, kau tahu bahwa dia bukan orang yang bisa menyimpan rahasia kan? Elizabeth menanggapi, lebih tepatnya dia suka berbagi rahasia dengan orang lain. Glenn mengenakan topinya lagi dan berpikir sejenak, kemudian berkata, ingatlah untuk memberitahu Selena setelah ia bangun, bahwa ia tiba-tiba pingsan dan memecahkan cerminnya. Kurasa ingatannya mungkin berhenti pada saat ia memulai ramalan cermin ajaib. Melihat Elizabeth mengangguk, ia memasang ekspresi tegas sekali lagi dan berkata, ingat, baik itu ramalan atau mencoba ritual mistisisme lainnya, jangan pernah berdoa kepada entitas lain selain 7 dewa ortodoks. Kau harus segera membakar mantra-mantra semacam itu dan menjauh dari siapapun yang mendistribusikan materi-materi itu. Jika aku tak menyadarinya tepat waktu, Selena akan berubah menjadi monster atau roh jahat dalam 10 menit. Dan semua orang di sini akan terbunuh, termasuk aku. Memikirkan wajah Selena yang sedingin es di cermin, Elizabeth tak meragukan apa yang baru saja dikatakan oleh Glenn. Ia menghela nafas dengan rasa takut yang masih ada di benaknya. Aku mengerti, dan aku akan mengingatnya. Aku juga akan mengawasi Selena. Baiklah, pergi dan jaga Selena. Glenn mengangkat tongkat hitamnya dan berjalan menuju tangga. Saat ia berjalan, matanya menjadi lebih gelap. Ia mengeluarkan 1 penny dengan tangan kanannya dan melemparkan ke udara. Selena baik-baik saja sekarang. Selena baik-baik saja sekarang. Glenn dengan cepat mengulang deskripsi tersebut 7 kali, lalu menangkap koin yang jatuh. Ia melihat wajah George III menghadap ke atas. Ini bukanlah penyederhanaan dari spirit dosing, melainkan ini adalah penyederhanaan dari ramalan mimpi. Pada saat itu, Glenn memaksa dirinya untuk masuk ke kondisi tidur dengan bantuan cogitation untuk melakukan perjalanan melalui dunia roh. Kepala dan ekor koin merupakan manifestasi simbol.
Kepala melambangkan setuju, sementara ekor menunjukkan ketidaksetujuan. Hebat, semuanya baik-baik saja sekarang. Glenn memutar koin perunggu dengan jari-jarinya dengan gembira. Itu adalah penyederhanaan yang hanya dapat dilakukan oleh seorang sir. Elizabeth menatap Glenn dari belakang dan melihat koin terbang sebelum Glenn menangkapnya. Baru setelah Glenn menghilang di tangga, ia berbalik untuk memasuki kamar tidur. Ia melihat Selena tertidur di lantai dengan pecahan cermin di sampingnya. Ia menahan nafas dan berjinjit memasuki kamar sambil melihat pecahan cermin. Ia memastikan bahwa Selena yang sedingin es itu sudah tidak ada lagi di dalam cermin itu. Ia melihat pecahan-pecahan itu memantulkan langit-langit. Tak ada lagi wajah Selena yang dingin di dalamnya. Elizabeth benar-benar tenang. Ia menghela nafas panjang lega. Namun terlepas dari usahanya, ia tidak bisa memindahkan Selena ke tempat tidur. Akhirnya ia membangunkan Selena. Elizabeth, apa yang terjadi padaku? Apakah aku mabuk? Selena bertanya dengan lemah. Pancaran di matanya telah berubah jauh lebih redup, sementara tatapannya dipenuhi dengan kebingungan. Elizabeth berpikir sejenak dan menjawab dengan nada serius. Tidak, Selena, sesuatu terjadi padamu. Ramalan cermin ajaibmu mengundang entitas jahat. Benarkah? Selena berjalan lemah ke tempat tidur dengan bantuan Elizabeth. Ia mengusap pelipisnya sambil berkata, "Yang kuingat hanyalah saat aku memulai ramalan cermin ajaib." Elizabeth mengatakan setengah kebenaran. Kau adalah orang yang sama sekali berbeda selama ritual itu. Dirimu di cermin itu sama sekali berbeda dari dirimu di dunia nyata. Aku sangat takut. Dengan alasan memberimu kejutan, aku membawamu ke kamar tidur lalu menyambar cerminmu dan memecahkannya ke karpet. Setelah itu kau pingsan. Oh Dewi, kau baik-baik saja sekarang. Aku tidak ingat apa-apa, gumam Selena. Wajahnya pucat. Semakin Selena mencoba mengingat, semakin kosong pikirannya dan semakin takut pula perasaannya. Tanpa sadar, ia melirik mejanya dan menyadari bahwa penempatan barang-barang jelas berbeda dari sebelumnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Selena berusaha keras untuk mengingat, namun ia hanya mengingat samar-samar seorang pria berjas hitam dan bertopi top hat. Ia tidak kuat ataupun tinggi, tetapi punggungnya tegap. Selena, Elizabeth berkata dengan serius, aku bertemu dengan seorang ahli mistisisme ketika aku pergi ke pasar gelap untuk membeli jimat. Ia berkata bahwa kita tak boleh berdoa kepada entitas apapun selain 7 dewa ortodoks. Jika tidak, kita pasti akan mengundang bencana. Berjanjilah padaku, jangan coba ini lagi ya. Aku bahkan tidak tahu apakah apa yang kulakukan tadi bisa menyelamatkanmu. Selena ketakutan setengah mati. Ia mengangguk dengan linglung. Tidak lagi. Aku tidak akan pernah mencoba ini lagi. Dan apa sebenarnya arti dari mantra-mantra mistisismemu? Jika aku memiliki kesempatan untuk bertemu dengan ahli mistisisme itu lagi, aku akan menanyakannya untukmu. Elizabeth bertanya, pura-pura acuh tak acuh. Selena mengusap pelipisnya dan berkata, roh yang memutar dunia ini, anugerah sang pencipta sejati, mata yang melihat takdir. Tap tap tap, Glenn merapikan lipatan-lipatan dan menepuk-nepuk debu dari pakaiannya saat menuruni tangga. Setelah itu ia melepas topinya dan perlahan kembali ke meja makan yang panjang. Kamu kemana saja? Sudah hampir 10 menit, tanya saudara laki-laki Selena, Chris, sambil melipat tangannya. Glenn tersenyum dan menjawab, ke kamar mandi, lalu ke atas untuk berkenalan dengan para gadis. Aku menghargai kejujuranmu, puji Chris sambil tertawa. Chris memiliki rambut merah dan tubuh pendek yang merupakan ciri khas keluarga mereka. Ia mengenakan kacamata berbingkai emas dan memiliki kepribadian yang baik. Ia adalah seorang pengacara yang luar biasa. Seperti biasa, Glenn berkomentar jelek dalam hati. Kau tidak akan berkata demikian jika kau tahu bahwa aku telah membuat adikmu pingsan di lantai atas. Glenn menjawab dengan rendah hati. Kami hanya terlibat dalam diskusi akademis. Lalu Glenn menambahkan dalam hati, di bidang mistisisme. Ia meletakkan topinya dan kembali ke tempat duduknya. Ia menerima 2 kartunya saat babak baru poker dimulai. Membalikkan sudut kartunya, Glenn melihat King Sekop dan As Wajik.
Sepertinya aku lebih beruntung. Apakah ini balasan atas perbuatan baikku tadi? Glenn mengeluarkan koin untuk bersiap memasang taruhannya. Karena Hanas tidak sengaja mengungkapkan mantra itu kepada Selena, aku tidak perlu segera melaporkannya ke kapten. Ia melanjutkan gaya bermainnya yang hati-hati di ronde berikutnya. Hanya bertaruh saat ia memiliki kartu yang bagus. Ia tidak mengambil risiko untuk menggertak dan tidak banyak menang. Saat permainan berakhir pukul 10:30, ia telah memenangkan 6 penny. Aku memenangkan 2 soli dan 8 penny. Benson mengetak-atik uang kertas dan koin di tangannya. Wah, aku tak menyangka kau ahli dalam poker, puji Klein sambil tertawa. Tidak, aku tidak sering bermain, tetapi aku tahu bahwa ini sama saja dengan negosiasi. Kau harus menyembunyikan kartumu dan mencari tahu kartu tersembunyi yang dimiliki seseorang sebelum menggunakan berbagai cara untuk menakut-nakuti atau memancing mereka. Benson belum menyelesaikan kalimatnya ketika ia melihat Melissa dan yang lainnya turun dari lantai 2. Sudah waktunya pulang, kata Glenn sambil melirik adik perempuannya dan teman-temannya sambil mengusap pelipisnya. Rasa sakit yang berdenyut di kepalanya masih ada. Setelah itu Glenn pergi ke kamar mandi sekali lagi dan mengambil kesempatan untuk berjalan melewati Elizabeth dan menanyakan mantra lengkap Selena yang ia gunakan untuk ritual cermin ajaib. Setelah itu Glenn berkata pada saudara-saudaranya, "Oh benar, aku baru ingat. Aku harus kembali ke perusahaan sebentar. Bagaimana kalau kita mampir ke Sutherland Street dulu? Sebentar saja."